Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan. Bersedekahlah maka 1000 kebaikan akan datang kepadamu. Karena dengan sedekah dapat menghapus dosa seperti air yang mematikan api. Yuk kita simak kisahnya. Kisah nyata, sedekah 170.000 dapat rezeki 18 juta. Malam itu, saya hendak beranjak menuju tempat tidur. Selain lelah, mata juga sudah mengantuk. Malam juga semakin larut. Meski masih ada yang harus dikerjakan, saya memilih berhenti dan berniat melanjutkannya esok hari agar stamina lebih bugar. Saat hendak mengisi ulang baterai ponsel, ada pesan yang masuk dari seorang kawan, pelanggan buku sekaligus mentor bisnis yang galak. Laki-laki ini berasal dari sebuah daerah di Jawa Timur. "Kan, saya mau cerita sebentar," pesannya. Saya menjawab santai, "Yo, cerita wei." "Ya, silahkan saja cerita." Pagi itu, ia hanya memiliki uang 250.000. Menjadi hal yang biasa. Mereka yang usahanya maju memang memilih hidup sederhana. Uangnya berputar, asetnya dalam bentuk barang, piutangnya di mana-mana. Apalagi di akhir bulan, banyak piutang yang belum dibayar, hingga uang tunai pun benar-benar terbatas, disiapkan sesuai kebutuhan. Pas uang tinggal segitu, ada investor yang menghubungi, dia minta dana investasinya, mendadak karena ada keperluan. Lanjutnya, saya menyimak santai. Ngobrol lama, tidak bisa negosiasi. Dia minta 14 juta, harus hari itu. Tidak bisa menawar. Di tengah kebingungan yang dialami, ia memiliki kebiasaan yang terbilang langka bagi manusia masa kini. Ia yang bersemangat mempelajari Islam ini langsung teringat dengan hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. 3 orang itu memohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan-amalan unggulan yang pernah dilakukan. Ini mafhum, disebut sebagai wasilah. Setelah mereka menyebutkan amalan unggulan masing-masing, pintu gua benar-benar terbuka. Mereka bisa keluar dengan selamat. Ya Allah, doa si lelaki sembari tersungkur. Jika memang infak 170.000 untuk masjid kemarin itu ikhlas karenamu, mohon angkatlah beban ini. Laki-laki itu pun mengambil air wudhu. Sholat bertepatan dengan waktu duha. Saya masih setia mendengarkan kisahnya hingga ia menuturkan, sekitar jam 10:15 ada saudara yang menelpon. Dia akan memberikan investasi sebesar 18 juta tunai, diantarkan saat itu juga. Saya takjub membaca kisah yang dituturkan oleh laki-laki ini. Sungguh, kisah-kisah nyata jenis ini amat banyak. Kita hanya perlu meluruskan niat agar kembalilah infak-infak kita di dunia juga berujung pada pahala di akhirat. Sebab jika niat beramal hanya untuk perkara dunia, maka tiada bagian baginya di akhirat kelak. Dan siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberikan baginya dunia sebagai bonusnya. Namun, ada pula yang tidak mendapatkan bagian dunia, sebab semua pahalanya diganti dengan yang lebih baik atau sudah ditunggu oleh surga di akhirat yang abadi. Wallahu a'lam. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.